Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mau cerita, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat. Oleh karena itu, apabila Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita mengalami persoalan-persoalan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah putus asa. Kalau engkau menyerah dahulu, kalau engkau bersungut-sungut dahulu, kalau engkau putus asa, maka belum engkau sudah jatuh, sudah kalah. Ketika Tuhan izinkan persoalan ada, ayo bertahan. Lewati persoalan, lewati badai, lewati hujan. Mau hujan itu deras apapun, lewati dengan ucapan syukur. Karena kalau hujan udah selesai, maka pasti ada pelangi yang indah. Kalau engkau berpikir begitu, jangan takut dengan badai, jangan takut dengan persoalan, jangan takut dengan hujan. Karena tidak ada apapun yang bisa menghalangi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Memang untuk sesuatu mujizat, untuk satu rencana Tuhan yang luar biasa, Tuhan izinkan ada proses, ada sesuatu yang harus kita lewati. Dan proses itu lewatilah dengan ucapan syukur. Ketika kita lewati dengan ucapan syukur, ketika kita lewati bersama dengan Tuhan, kita tidak akan tertekan, tidak akan merasa tidak ada harapan lagi. Selama masih ada Tuhan, pasti ada harapan. Saya mengalaminya satu kali ketika Tuhan izinkan saya jatuh. Saya jatuh bukan orangnya jatuh, tetapi usaha saya jatuh. Saya ditipu orang, banyak kali orang tipu saya, sehingga saya mengalami kerugian. Saya dan suami saya tipe orang yang bertanggung jawab. Maka kami jual harta kami untuk bertanggung jawab atas orang yang menipu saya yang pergi ke Filipina. Dalam hal itu saudara, kami lewati proses yang melelahkan. Rumah di Jakarta dijual, rumah di Surabaya dijual, bahkan banyak tanah-tanah kami di Banjarmasin dijual. Tapi suami saya adalah seorang suami yang luar biasa. Dia tidak menyalahkan saya, tetapi dia katakan, ayo mah kita lewati bersama-sama. Kita jual harta kita, kita tutupin, kita bayarin orang itu. Sebab ketika kita lakukan dengan benar, maka Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Singkat cerita, ada bagian daripada tanah saya yang sudah kami jual. Kami serahkan untuk bertanggung jawab membayarkan utang orang lain. Tetapi saudara-saudara, kami nggak bisa klaim dengan orang itu, tapi kami bertanggung jawab. Kami bayarin semuanya dengan harta kami. Saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan ketika kita lewati semua dengan ucapan syukur, ketika kita lewati semuanya dengan sukacita. 10 tahun kemudian, ada tanah yang luasnya 2 hektar lebih yang sudah terjual, yang sudah diambil alih ke orang lain. 10 tahun kemudian tanah itu kembali kepada saya dengan harga yang sama. Sedangkan harga di luar sudah berpuluh kali lipat harganya. Dan Tuhan mengembalikannya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Sebab rancangan Tuhan atas saudara dan saya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika itu yang kita pegang, maka kita lewati badai, lewati proses, lewati hujan itu, lewati dengan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan lihat kita bisa lulus, kita lewati dengan ucapan syukur, dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mau mengembalikannya dengan cara yang gampang. Kenapa saya bisa kembali 10 tahun kemudian, saudara, dengan harga yang sama? Karena satu kali saya jumpa dengan orang yang punya itu, yang beli tanah saya.
Dan satu kali karena dia pikir saya orang yang sedang jatuh, nggak punya uang, dia tantang saya. Apakah saya bisa membeli punya uang? Kalau saya punya uang, saya boleh beli tanah itu dengan harga yang sama. Dia cuma minta untung sedikit aja. Saudara-saudara, maksudnya menghina saya. Dan saya katakan, Tuhan dengar apa yang dia katakan. Bila Tuhan izinkan tanah itu balik kepada saya, Tuhan punya cara. Dan cara Tuhan luar biasa. Satu, saya pulang dari Jakarta menerima hinaan itu dengan ucapan syukur, saya serahkan kepada Tuhan. Ketika saya sampai ke Banjarmasin, saudara, satu kali saya duduk makan mie, jumpa dengan seorang pimpinan bank. Dan pimpinan itu tanya, Bu Dewi, apa yang saya bisa bantu? Saya cuma bilang, saya punya masalah. Orang ini cerita begini-begini, dia tantang saya untuk kembalikan dan dia akan kembalikan tanah saya. Singkat cerita, pemimpin bank itu, saudara, dia bilang kalau karena saya cuma dikasih waktu yang sebentar, proses bank lama, dia keluarkan uang pribadinya untuk saya boleh bayar. Saya bayarkan, singkat cerita, saudara, begitu saya bayarkan, saudara tahu, harga itu sudah puluhan kali lipat. Udah puluhan kali lipat, dan saya heran dan tercengang-cengang. Cara Tuhan melakukannya luar biasa. Dan ketika di tanah itu saya bangun perumahan, maka itu yang membuat saya diberkati secara luar biasa dan bisa lakukan, termasuk boleh bangun rumah Tuhan. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Ketika ada proses, ketika ada hujan, ketika ada badai, kita lewatin aja. Karena kita yakin dan percaya firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Tuhan Allah yang berjanji, yang tidak pernah berdusta. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengalami kelelahan, yang mengalami kecapean, yang mengalami proses, jangan menyerah dan jangan bersungut-sungut. Tetapi apabila Anda mau melewatinya dengan ucapan syukur, apabila Anda tidak mau menyerah dan mau berserah dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan, ucapan syukur, berserah total dengan Tuhan, dan percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan akan mengubah setiap buruk menjadi baik, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika saudara mengambil keputusan tidak menyerah, tetapi berserah total dengan Tuhan dan lakukan firman Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan berjalan menuju kepada kemenangan. Yang mau melakukannya, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, yang percaya kepada Dia 100%. Ayo katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Aku tidak menyerah, aku berserah kepada Engkau, dan aku percaya bersama dengan Engkau, aku pasti keluar sebagai pemenang. Yang mau melakukannya bersama-sama dengan saya, katakan amin.